Hello, welcome back again to physics lesson. Kita lanjutkan uh, pelajaran kita, yaitu pelajaran fisika di kelas 10 yang judulnya suhu dan perubahannya. Suhu adalah derajat atau tingkat panas dinginnya suatu keadaan, atau bisa juga suhu adalah derajat atau tingkat panas dinginnya suatu benda. Tapi karena suhu ini tidak hanya untuk panas dinginnya benda, tapi juga cuaca, makanya di sini dibuat keadaan. Oke, alat untuk mengukur suhu namanya adalah termometer. Terdapat 4 jenis satuan dari termometer yang paling dikenal. Ya, yang pertama itu adalah derajat Celcius. Ya, Celcius adalah skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat Celcius, serta titik didih pada air itu berada pada 100 derajat Celcius. Kemudian untuk yang kedua adalah Fahrenheit. Fahrenheit adalah skala suhu termodinamika di mana titik beku air ialah 32 derajat Fahrenheit. Ini bedanya. Kalau tadi untuk si Celcius 0 derajat Celcius. Untuk si Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit. Dan juga untuk titik didihnya berbeda dengan si Celcius. Tadi si Celcius titik didih air 100 derajat. Untuk si Fahrenheit titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah si Reaumur. Skala Reaumur ini dinamai dari namanya karena penemunya yang pertama kali mengusulkannya adalah si Reaumur, yaitu pada tahun 1731, di mana untuk titik beku air ialah 0 derajat Reaumur, sama untuk titik beku air untuk si Reaumur sama si Celcius itu sama-sama dengan 0 derajat. Akan tetapi untuk titik didih air itu untuk si Reaumur itu berada pada 80 derajat Reaumur. Ya, itu bedanya. Jadi 1 derajat Reaumur ini sebanding atau sama dengan 1,25 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, satuan yang terakhir adalah Kelvin. Kelvin adalah skala suhu yang mana 0 absolut tersebut didefinisikan sebagai 0 Kelvin. 0 Kelvin. Satuan untuk skala Kelvin ini adalah Kelvin atau lambang K. Tadi untuk si Fahrenheit, si Reaumur, si Celcius, dia masih menggunakan lambang derajat. Tapi khusus istimewa untuk si Kelvin tidak lagi dibuat di sini 0 derajat Kelvin, akan tetapi Kelvin. Serta merupakan salah satu dari 7 unit dasar yakni SI, Artinya 7 unit dasar ini 7 besaran pokok. Salah satu besaran dari 7 besaran pokok fisika adalah suhu, yang besarannya suhu, di mana satuan internasionalnya adalah Kelvin. Satuan internasional dari suhu adalah Kelvin, bukan Celcius, bukan juga Fahrenheit, bukan juga untuk si Reaumur, Jadi di sini titik didih dan titik beku air pada keempat-empatnya ini satuan ini. Kita yang pertama lihat itu titik didih untuk si Celcius itu, titik didih air itu sama dengan 100 derajat Celcius. Dan titik didih untuk si Fahrenheit 80 derajat Fahrenheit. Untuk si Reaumur 212 derajat Reaumur. Dan untuk si Kelvin 373 Kelvin.
Untuk titik beku air, si Celsius dia sama seperti si Fahrenheit, sama-sama 0 derajat. Ya, terbalik ya. Untuk si Fahrenheit itu 30 dan untuk si Reaumur itu 0. Ini terbalik ya, ini terbalik. Seharusnya untuk si Fahrenheit 32 dan untuk si Reaumur titik didihnya 112 ya. Ini terbalik, seharusnya di sini adalah Fahrenheit, di sini Reaumur ya. Kemudian untuk si Kelvin ya, titik beku air itu sama dengan 273 Kelvin. Jadi, selisih dari kedua titik ini antara titik beku dengan titik didih itu 100 dikurang 0 sama dengan 100. 80 dikurang 0 sama dengan 80. Hanya saja di sini seharusnya Reaumur, di sini adalah Fahrenheit ya. Kemudian untuk si Fahrenheit 212 dikurang 32 sama dengan 180 derajat Fahrenheit. Untuk si Kelvin 373 dikurang 273 selisihnya sama dengan 100. Jadi kalau dibuat perbandingannya, ini selisihnya ini sama-sama dibagi 20. Maka 100 bagi 25, 80 dibagi 24, 180 dibagi 29, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi perbandingannya 5:4 dibanding 9 dibanding 5. Oke, sampai di sini paham? Ya, saya rasa cukup paham ya. Jenis-jenis termometer. Ada beberapa tipe termometer, antara lain yang pertama itu adalah termometer zat cair. Termometer zat cair yang digunakan untuk termometer zat cair pada umumnya adalah air raksa ataupun alkohol ya, air raksa ataupun alkohol. Di mana alkohol untuk mengisi termometer biasanya itu masih harus diberi pewarna supaya nampak dia ya, baik itu warna biru maupun merah. Kemudian dari kedua zat cair ini yang digunakan untuk termometer ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Di sini saya akan sampaikan apa kelebihan dari air raksa dan apa kekurangannya. Begitu juga dengan alkohol. Baik, dengarkan baik-baik. Untuk termometer yang pakai cairan air raksa, ya, keuntungannya adalah sebagai berikut. 1. Warnanya mengkilap seperti perak sehingga mudah untuk dilihat, ya. Jadi warnanya mengkilap seperti perak, ya. Gampang dia untuk dilihat. Kemudian keuntungan yang kedua, perubahan volumenya teratur sehingga jelas dia nampak pada saat terjadi perubahan suhu ya. Kemudian keuntungan yang ketiga, tidak membasahi dinding kaca, tidak membasahi dinding kaca yang kaca untuk termometer. Kemudian keuntungan yang keempat, jangkauan suhunya cukup lebar ya, cukup lebar yang artinya bisa mengukur dari minus 40 derajat sampai dengan 350 derajat. Wow, kalau soal panasnya ya, 350 derajat saya rasa sudah cukup panas. Karena tadi untuk titik didih air, kalau menurut kita air itu sudah panas ya, air mendidih itu masih 100 derajat Celcius. Itu keuntungan yang keempat. Kemudian keuntungan yang kelima, mudah menyesuaikan dengan suhu benda yang diukur ya. Jadi itu harus benar-benar kamu pahami ya. Mana tahu nanti ada di ujian ataupun ada soal apa keuntungannya dan apa kerugiannya, itu harus bisa kamu jelaskan. Kemudian kerugiannya ada, selain dari keuntungannya, kerugiannya juga ada. Yang pertama, kerugiannya adalah harganya mahal. Kemudian ada juga kerugian yang kedua, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, artinya lebih dari minus 40 derajat Celcius. Lebih dari situ tidak lagi bisa
diukur. Itu kerugiannya. Kemudian yang ketiga kerugiannya, raksa merupakan zat yang beracun, ya. Jadi sangat berbahaya. Itulah keuntungan dan kerugian dari termometer yang menggunakan zat cair raksa. Kemudian yang kedua, termometer yang menggunakan zat cair alkohol. Ini juga ada keuntungannya, ada kerugiannya. Dengarkan baik-baik untuk kerugian dan keuntungannya. Keuntungan untuk termometer yang menggunakan alkohol, satu, untuk menaikkan suhu kecil. Alkohol mengalami perubahan volume yang lebih besar sehingga dapat mengukur suhu dengan lebih teliti. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Artinya lebih dari minus 40 derajat pun masih bisa diukur untuk termometer yang menggunakan alkohol. Kemudian yang keempat, pemuaiannya teratur. Keuntungan yang terakhir adalah memiliki koefisien muai yang besar. Memiliki koefisien muai yang besar. Oke, itulah keuntungannya. Kerugiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik didih rendah, ya. Titik didihnya rendah. Tadi untuk termometer air raksa, ya, masih bisa diukur 350 derajat Celcius. Kalau untuk alkohol hanya 80 derajat, ya, 80 derajat yang sanggup diukur. Kemudian kerugian yang kedua, tidak berwarna. Tadi ini saya sudah sebutkan, sehingga masih harus diberi pewarna, baik itu warna biru ataupun merah. Kemudian yang ketiga, kerugiannya adalah kalor jenisnya tinggi sehingga masih membutuhkan energi yang besar untuk menaikkan suhu. Kemudian kerugian yang kelima adalah kebalikan dari air raksa. Air raksa tadi tidak membasahi dinding, kalau ini membasahi dinding kaca. Itulah kerugian dari kedua zat cair yang digunakan dalam termometer, baik itu alkohol maupun air raksa. Oke. Kemudian termometer yang menggunakan zat cair adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah termometer laboratorium. Laboratorium sudah ada di sini gambarnya, ya. Seperti ini dia termometer laboratorium, ya. Jadi ini dia cairannya yang berwarna merah, ya. Bentuknya panjang dan skalanya hanya minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius, ya. Sampai 10 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer suhu badan ini digunakan untuk mengukur suhu badan, ya. Di mana skala yang ditulis itu biasanya antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Seperti ini gambarnya. Seperti ini dia gambarnya. Akan tetapi pada zaman saat ini, pada zaman COVID, saat pandemi Corona yang sekarang ini, ada juga termometer yang digunakan adalah termometer digital. Itulah yang sering digunakan itu saat mengukur suhu badan, ya, yang dinamakan dengan termogan. Itu termometer digital, ya. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga kamu bisa paham dan mengerti. Di lanjutan slide ini sudah ada soal saya buat, ya. Jadi untuk anak-anak kami, silakan dijawab soal ini dan hasilnya nanti dikirim ke WA pribadi saya. Sekian dan terima kasih.